Mengawali tahun 2021, saya dan kawan-kawan bertujuan untuk menjambangi atap Jawa Barat, Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat. Tentunya dengan kawan-kawan lama yang pernah mendaki bersama saya. Ada Nijar yang pernah mendaki ke Gunung Guntur, Dian sebagaimana partner saya di YouTube, dan Wanit teman Dian yang sering naik gunung. Karena sudah lama tak mendaki, persiapan fisik dan mental pun harus benar-benar dipersiapkan. 2 hari sebelum hari H, saya mendaftar online via Palutungan. Tanpa diduga, sehari sebelumnya, saya dapat notifikasi bahwasannya jalur Palutungan telah ditutup dan jalur yang dibuka kembali adalah Apui. Lantas kami pun harus registrasi ulang. Setelah menginap semalam di rumah Nijar, keesokan harinya pun kami pun siap-siap untuk berangkat. Karena batas lapor dari registrasi online hanya dari jam 7 sampai jam 9. Dan jika telat melapor akan sangat disayangkan. Pendaki tidak bisa melanjutkan pendakiannya dan harus registrasi kembali dan menunggu keesokan harinya. Kami pun tiba di Majalengka, tepat jam 7 pagi. Memasuki kawasan perkebunan yang dipenuhi dengan bawang-bawangan, bukan cabai-cabean. Setelah sampai di base camp, kami pun langsung melapor dan mengikuti tes kesehatan. Untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Ciremai, tidak perlu membuat surat kesehatan, karena di area pendaftaran Simaksi sudah ada pos untuk membuat surat kesehatan. Setelah beres mengikuti tes kesehatan, kami pun langsung ke pos penjaga untuk mendapatkan surat Simaksi. Dan uniknya, kita pun mendapatkan kupon untuk 1 kali makan. Sebelum memulai pendakian, kami pun harus melapor kembali. Dan tentunya untuk mendapatkan arahan-arahan dari ranger. Terus kalau cuaca tidak memungkinkan, jangan dilanjutkan pendakian. Ya. Terus kalau nanti di tempat camp, kalau seadanya cuacanya mulai itu, tolong diberhentikan. Jadi begitu, ditandatangan aja di sini. Jadi postingnya Pak? Iya. Booming apa itu? Kayak kalau teman kan di pos 6 lebih gitu. Oh ya, kalau masalah babi seperti itu kan di tempatnya. Ya tapi yang kemarin alhamdulillah aman gitu, gak ada yang nyamperin kemarin. Ya mudah-mudahan jangan ada yang nyamperin lagi seperti yang kemarin ya. Tapi direkomendasikan buat bantu makanan di lingkungan? Iya, sudah rekomendasikan. Terus mohon maaf, sampah sekecil apapun, ya apalagi bawa permen, tolak angin atau copet-copet seperti itu biasanya di jalan adanya sampah seperti itu. Ya, tolonglah dibawa lagi, kita saling menjaga ya. Setelah semuanya beres, kami pun mulai pendakian. Sebelum kita mulai pendakian, mari kita berdoa dalam hati menurut agama dan masing-masing untuk baru dimulai. Sudah selesai. Ciremai. Di awalan trek, jalurnya cukup landai dan masih ada aspal. Mungkin untuk jalur evakuasi. Selang beberapa menit, kita pun sampai di pos 1, pos Arban. Dan di pos inilah kita mulai untuk memasuki kawasan hutan. Treknya pun mulai menanjak, dipenuhi rimbun pepohonan, mengingatkan saya di jalur Cikuray.
Selang beberapa menit antara pos 1 dan pos 2, kita akan menemukan sumber air terakhir. Tentunya kita harus turun jika ingin mengambil air. Setelah sampai di pos 2, kita pun memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Sekarang udah jam 12, jadi kita dari bawah sampai pos 2 hampir 1 jam setengah. Setelah serasa istirahat cukup, kami pun mulai pendakian kembali. Dan kali ini kita barengan sama orang Tangerang. Sebut saja namanya Patwa sama Jaki. Dan mereka pun pertama kali menyambangi Gunung Ciremai. Dan tanpa terasa, kita pun sampai di pos 3, Tegal Masawa. Akhirnya kita sampai di pos 3 dan estimasi waktu setengah jaman dari pos 2 dan cuaca masih agak mendung, tapi semoga aja di atas agak cerah sih. Baik. Bang, selama pandemi kemana aja bang? Gak kemana-mana, di rumah aja. Stay rumah. Terakhir naik kemana bang? Kemarin Cikuray. Cuaca gimana? Kan sekarang agak musim hujan. Kemarin Cikuray itu siang kayaknya tuh jadi ada hujan. Tapi kita nggak dapat apa? Kita 2 hari kemarin di Cikuray. Pagi hari 2 malam. Iya 3 hari 2 malam. Jadi pagi pertama kita kesiangan. Info dari pendaki yang turun sih bagus, saya dapat golden sunrise. Tapi telat. Kedua dapat ya gitulah dikit, dapat view kebuka sedikit. FM di pos 6. Pos 6 sih. Ada galian di bagas kan? Tapi di pos 6 ada sih, tapi di ini sih ada patroli juga kan. Iya. Kadang kan si Abah tuh yang kata jualan Yang cuanki. jualan cuanki itu yang jaga. Sering patroli. Oh pas weekend kali ya? Snack pas weekend. Pas malam tahun baru. Malam tahun baru. Iya, termasuk rame ya pas itu. Rame lah. Rame malam. Malam tahun baru biasa jomblo. Setelah istirahat dan sedikit berbincang hangat, kami pun mulai pendakian kembali. Langkah kaki kian gemetar, perut mulai keroncongan. Kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk mengisi sedikit perut kami. Karena di gunung kita juga harus pintar-pintar mengatur waktu. Kapan untuk berjalan, kapan untuk mengisi tenaga. Setelah serasa semua sudah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan. Ya akhirnya kita nyampe di pos 4 jam 15.13. Tadi waktu tempuh hampir 10 jam dan kita istirahat hampir setengah jaman. Jadi kalau langsung dari pos 3 hampir setengah jaman sih. Dan sedikit info, di Ciremai ada 3 jalur. Ada Apuy, Palutungan, dan Linggarjati. Dan Apuy dikenal sebagai trek yang paling dekat. Estimasi waktu sekitar 7 jaman. Dan hal penting dari gunung seperti ini, kita harus membawa air yang cukup. Minimal 2 botol besar untuk 1 orang. Dan akhirnya kita pun sampai di pos 5, tempat kita untuk bercamping. Akhirnya kita sampai di pos 5
sempat kita transit camp dan kita ke bagian tempat 15 dan 14 dan alhamdulillah nggak hujan selama perjalanan. Dan estimasi waktu yang kita tempuh sekitar 5 jam setengah. Mengingat kembali perkataan Rangers, kita pun harus siap dengan serangan babi hutan. Pada dasarnya, babi tidak akan menyerang manusia, tapi kita juga harus tetap waspada. Incaran utama mereka adalah logistik para pendaki. Dan karena itu, kita disarankan untuk menggantung makanan di pohon. Tuh ngendus ngombo itu. Kuat dahareuna di dia. Ku di alungan tuh. Oh ada alungan. Alungan Sukro hiji. Ya kopi. Namun di ini sosisnya ada sosis saya lagi ini tadi Terus sebenarnya. Dikarenakan sudah tidak bisa tidur, kami pun berbincang-bincang sama kelompok Garut. Kebetulan tendanya bersebelahan. Ada Kang Yusep, Ervin, dan Abdul. Sedikit berbincang-bincang, ternyata ada ilmu yang saya dapatkan. Katanya, sebelum mendaki, alangkah baiknya kita melihat perkiraan cuaca dulu di Mountain Forecast. Untuk teman-teman yang mau tahu, ada linknya di bawah. Dan kebetulan Kang Yusep ini pernah magang di perhutani. Pantas saja. Tepat pada jam 3, kami pun bersiap-siap untuk summit. Marilah kita berdoa bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Dan kita memutuskan untuk summit bareng, ditambah satu kelompok dari Lampung. Ada Bang Reja dan Bang Dimas. Yuk. Tasla atau tasla? Sumit. Summit ini tuh. Sumit. Yuk. Samit Atap Jabar. Summit Atap Jabar. Trek kebanyakan didominasi batu-batu, membuat kaki sedikit gemetar. Entah kenapa, langkah kaki pun terasa berat, bersamaan tarik ulur nafas yang semakin terasa sesak. Mungkin karena kurangnya fisik yang saya persiapkan. Tapi nih Ciremai ini aktif nggak sih Mas? Masih aktif? Masih. Cuman ya, masih tidur lah kalau manusia. Tidur. Udah lama sih. Disebut kaldera kawah yang kayak itu. Kenapa bisa gitu? Ya, tentunya kalau dilihat dari alur sejarah itu disebabkan oleh letusan yang sangat besar. Mas, bahasa Sunda yang paling banyak didengar apa, Mas? Mangga, punten. Apa itu? Tahu? Punten itu permisi Bang ya? Iya. Mangga itu ya gitu ya. Silakan. Silakan. Ya bisa. Selang beberapa menit, kita pun sampai di persimpangan Apui Palutungan, tempat dua jalur ini bertemu. Akhirnya kita sampai di pos 6, Gua Walet. Dan katanya di bawah ada sumber air. Tapi sekarang tidak disarankan untuk ke sana, dikarenakan ada pusaran angin yang berbahaya. Dan akhirnya kita pun sampai di puncak Ciremai, atap tertinggi Jawa Barat.
Ada rasa haru dan bangga di dada ketika kami bisa menginjakan kaki di atap tertinggi Jawa Barat. Tidak ada perbedaan dan kita saling mengikat tali persaudaraan. Terima kasih kepada kedua orang tua saya telah membesarkan saya sehingga saya bisa sampai ke sini. Semoga Allah membalas kebaikan kedua orang tua saya. Amin. Cak Cimpai. Maaf Pak, terima kasih telah melahirkan saya ke dunia. Terima kasih juga telah merawat saya sehingga saya bisa mencapai tertinggi Jawa Barat. Semoga dengan mama dan papa diwalas sama I love you. Tak selang beberapa lama, kabut pun mulai merangkak naik. Mungkin Dewa Fortuna tidak sedang berpihak pada kita. Walaupun sebentar, menurut saya itu sudah cukup melihat negeri di atas awan, di atap tertinggi Jawa Barat. Bumi itu besar, dan alam adalah bagian dari kita. Dan ada berbanyak hal di luar sana, dan akan ada cerita di setiap perjalanannya. Kami sedang berpetualang. Nah, bagaimana denganmu? Mau mencobanya?